Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Etika Bisnis Islam dari kelas Ekonomi Syariah 6B yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Tamrin MSy. Kami akan menyampaikan materi mengenai tanggung jawab sosial pelaku bisnis menurut Islam. Kelompok 11 yang terdiri dari Dafiq Alfaina NIM 050, Titis Rohadatul 046, Ikfania Umi 087, Ayu Dwi 362. Subbab materi tanggung jawab sosial pelaku bisnis menurut Islam. Yang A. Tanggung jawab sosial dengan pihak internet. B. Tanggung jawab sosial dengan pihak eksternal. C. Etika pelaku bisnis terhadap alat dan lingkungan. Berikut pemaparan materinya. Saya Ayu Dwi Nur Afifah. Saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu tanggung jawab sosial dengan pihak internet. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan organisasi dan individu. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela tanpa paksaan. Tanggung jawab perusahaan dan karyawan dalam Islam terutama terhadap manusia, karena sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya namun bukan hanya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan CSR karena ada 4 motif yang biasa dikemukakan oleh Graf. Yang pertama yaitu karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Yang kedua, perusahaan lebih diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dan yang keempat, dengan keterlibatan sosial perusahaan telah menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga dengan demikian kehadirannya akan lebih diterima dalam masyarakat tersebut. Lihat dari kacamata etika bisnis dalam Islam, program CSR merupakan pengejawantahan dari konsep ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan atau benevolence artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Dengan tindakan ihsan, kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, karena yang berlebih atau kuat secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang lemah. Untuk materi selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dengan pihak ekstern. Perusahaan yang menjadi pelaksana dalam kegiatan ini seakan bersaing dalam kegiatan corporate social responsibility. Ini untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap kegiatan sosial, utamanya pada kepedulian terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Program bertanggung jawab sosial suatu perusahaan dapat dilihat melalui yang pertama, laporan tahunan perusahaan. Yang kedua, bagi pihak-pihak di luar manajemen suatu perusahaan. Yang ketiga, yaitu laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan. Pada dasarnya, tanggung jawab memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menjalankan bisnis dengan lebih bermartabat. Dengan konsekuensi akan mengurangi profit. Pengusaha seharusnya menjalankan bisnis tidak semata untuk profitability,
melainkan lebih dari itu, yakni sustainability. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58 bahwa kerusakan yang terjadi di bumi diakibatkan oleh tangan manusia sendiri. Dari ayat tersebut dapat kita lihat dengan keadaan saat ini di mana kegiatan operasi perusahaan sedikit banyak menyebabkan kerusakan lingkungan yang berupa polusi. Untuk itu perusahaan diharuskan untuk ikut andil dalam proses memperbaiki lingkungan. Tidak hanya itu, perusahaan juga diharuskan untuk menjaga hubungan sosial yang baik, terutama pada masyarakat sekitar lingkungan, perusahaan beroperasi, dan para stakeholder lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Materi selanjutnya adalah pelaku bisnis terhadap alam dan lingkungan. Menurut Samsuri 2013, etika lingkungan adalah penuntutan tingkat laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan wujudnya moral lingkungan. Dan selanjutnya, menurut Syahri 2013, hampir semua filosof moral yang berpandangan ekosentrisme melihat etika lingkungan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Jadi yang menjadi fokus perhatian etika lingkungan menurut pandangan ini adalah cara manusia bertindak atau cara manusia harus bertingkah laku terhadap alam dan nilai moral apa yang melandasi tingkah laku itu. Etika lingkungan hidup lalu memasukkan pula makhluk non-manusia ke dalam perhatian moral manusia. Dengan kata lain, kendati bukan pelaku moral atau moral against, makhluk bukan manusia pantas menjadi perhatian moral manusia karena mereka dipandang sebagai subjek moral atau moral subjek. Syahri 2013 menyimpulkan bahwa membahas etika lingkungan berarti membahas tingkah laku kita kepada alam. Selain itu, etika lingkungan pun membahas hubungan makhluk penghuni dunia ini. Termasuk dalam pembahasan itu adalah sikap dan keputusan politis serta ekonomi yang secara nyata berdampak bagi alam. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.